Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, terutama rekan-rekan tenaga pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya sudah belajar dari sharing online di channel sekolahmu. 2 jam yang lalu itu ada live streaming dari Mbak Najla Shihab dan dimoderatori oleh Mbak Clara Ika Palupi. Di sini saya mendapat pencerahan ya. Kenapa pencerahan? Karena yang saya jalani saat ini hingga pekan keempat setelah diberlakukannya PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada beberapa catatan yang saya goreskan di sini lewat info doodle jadi guru di tengah pandemi. Ini sangat related banget. Kenapa? Karena ketika hanya mengandalkan gadget semata tapi tidak tahu cara metode yang tepat, atau hanya menjejalkan materi dan memberikan tugas yang banyak pada murid, itu akan jadi beban tersendiri sebenarnya. Bukan hanya untuk guru yang memeriksa tapi tidak tahu strong way-nya seperti apa, juga pasti akan menjadi beban bagi murid yang menjalani proses pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian orang tua pun mungkin akan berlipat ganda tanggung jawabnya. Betul yang disampaikan oleh Mbak Najla dari sharing online yang saya simak. Ternyata memang yang paling awal itu memanusiakan hubungan. Bagaimana caranya kita sekarang bukan lagi soal untuk menetapkan standar ideal apa yang harus dicapai dalam waktu yang sangat rentan ini. Karena ketika krisis COVID-19 sekarang sedang berlangsung, bukan tidak mungkin banyak perubahan yang terjadi, bukan hanya dari segi habit, kebiasaan kita, tapi dari segi capaian belajar yang mungkin bisa jadi sangat disederhanakan. Alhamdulillah yang saya rasakan sampai saat ini di sekolah tempat saya mengajar, memang ada banyak penyesuaian yang dilakukan dari pekan ke pekan. Kalau dari pekan pertama memang alhamdulillah pelajaran yang diberlakukan oleh sekolah untuk para murid selama PJJ ini memang terfokus pada berbagai aspek, namun memang tidak dijejali. Mapel utama yang memang terjadwal tiap Senin sampai Jumat itu ada mapel UN. Kemudian anak-anak pun selain diberikan mapel UN secara terjadwal, mereka pun bisa dibimbing oleh orang tua untuk ikut menjaga habit pembiasaan ibadah di rumah. Itu program kedua. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya pun sebagai PJ bersama teman-teman yang bisa mengupayakan program yang namanya BKO. BKO ini artinya berbakti kepada orang tua. Meskipun saya di sekolah mengajar prakarya, tapi ketika diamanahi sebagai bagian tim BKO ini, alhamdulillah ternyata banyak hal yang bisa saya temukan dari penulisan jurnal anak-anak tentang kegiatan mereka berbakti kepada orang tua. Meskipun memang tidak semuanya anak-anak seluruhnya mengerjakan, karena ini posisi pengerjaannya hari ke hari, jurnalnya postingnya mulai dari ba'da maghrib sampai jam Cinderella tengah malam. Alhamdulillah anak-anak memang ada yang sudah terbiasa membangun habitnya dengan membantu orang tua, atau dari belajar berkegiatan secara mandiri untuk melakukan sesuatu yang mereka bisa lakukan di rumah. Memang tidak semua anak bisa mengikuti, karena saya di sini tadi menemukan memang tidak setiap anak sama dari segi daya akses atau mungkin kondisi di rumah tangga masing-masing yang berbeda. Saya semakin paham bahwa ternyata mungkin bukan bisa saja kita yang menanyakan secara aktif kepada anak-anak yang belum aktif sampai sekarang. Dan itu memang ketika sudah melakukan hal tersebut, kita bisa mengontak lewat komunikasi yang intens terhadap anak maupun orang tua. Itu bisa menjadi celah untuk mengurangi miskonsepsi yang selama ini terjadi. Saya sepakat tadi Mbak Ella ternyata benar-benar bikin jelek banget sih ya. Pembelajaran jarak jauh ini seringkali diartikan soal daring saja, soal online, gadget, akses internet. Ternyata tidak. Tapi PJJ ini sebagai bagaimana caranya anak-anak selama
di rumah saja itu bisa belajar dengan enjoy, menyenangkan, dengan kondisi yang memang benar-benar itu dinamikanya kerasa banget ya, mulai dari emosi, mulai dari kondisi bisa jadi mereka kesepian juga atau bosan, itu kan selalu ada. Nah, di sini ternyata ketika kita bisa fokus pada kebutuhan belajar murid dan kebutuhan psikologisnya, kita tidak akan banyak menuntut mereka untuk mencapai tujuan belajar yang terlalu ideal. Bahkan tidak mungkin kurikulum harus di mereka capai dengan kondisi seperti ini. Itu. Kemudian di sini saya sadar penuh bahwa guru tidak punya kendali penuh terhadap lingkungan belajar murid. Bagaimanapun caranya, ketika kita punya instruksi, itu justru akan lebih membuat kita terbebani ketika kita justru hanya fokus pada instruksinya, bukan pada kebutuhan belajar yang seperti apa sih yang diinginkan oleh bersama. Itu. Kemudian di sini alhamdulillah ketika memasuki pekan ketiga, tahap ketiga dalam PJJ ketiga di rumah aja ini, saya sekarang diamanahi bersama teman saya untuk membimbing anak-anak yang memang berbasisnya proyek. Selain di ibadah juga sebagai tim ruhiyah untuk tahfiz call. Jadi mengontak anak-anak untuk setor hafalan mereka. Nah, di sini ternyata emang berbasis proyek itu emang benar-benar jadi energizer tersendiri buat anak-anak, karena ketika mereka kalau sudah cukup ya mapel UN ada jadwalnya, ternyata di luar itu anak-anak pun bisa diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang mereka minati, apa yang mereka kuasai, ataupun apa yang mereka ingin pelajari selama berkarya di rumah misalnya. Dan ini memang baru mulai, mudah-mudahan kedepannya saya bisa menampingi mereka secara maksimal, optimal di dalam waktu yang terbatas, karena bisa jadi setelah tahap ini berakhir ada episode baru, pembelajaran baru nanti ketika di dalam momentum Ramadan. Itu alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak hikmah ketika sudah menyimak sharing online dari channel sekolahku bersama Mbak Najla Shihab. Jadi guru di tengah pandemi memang jadi sesuatu yang menantang. Bukan hanya jadi guru saja, karena peran ganda sebagai orang tua pula di rumah, bahkan sebagai anggota masyarakat dan anak dari orang tua yang berjauhan, yang qadarullah harusnya biasanya menjelang Ramadan itu mudik ke rumah mertua atau orang tua, ini memang harus bertahan dulu di rumah. Mudah-mudahan kita sama-sama dikuatkan dalam masa pandemi ini dengan mengarungi tantangan yang luar biasa dari hari ke hari, dan bisa mengupayakan ikhtiar terbaik agar bisa berperan dalam pendidikan untuk semua, insya Allah. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.